Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan. Ya, baiklah, Ibu akan absen kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Ya, kenapa dia? Ya, oke. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang zakat. Ya, jadi ada 4 pembahasan, yaitu pengertian zakat, jenis-jenis zakat, golongan penerima zakat, dan yang terakhir hikmah berzakat. Nah, zakat secara bahasa itu artinya tumbuh, berkembang, suci, dan Nah, sedangkan secara istilah, zakat itu adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, jadi yang kedua itu pembahasan jenis zakat. Nah, sebelum masuk ke jenis zakat itu ada yang mengetahui belum? Jenis zakat itu ada berapa? Ya. Jadi jenis zakat itu ada 2 ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah itu menurut bahasa artinya bersih atau suci. Nah, sedangkan secara istilah, zakat fitrah itu artinya pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembahasan kita yang ketiga yaitu golongan penerima zakat. Nah, golongan penerima zakat itu biasanya disebut dengan mustahik ya. Nah, ada yang tahu belum? Ada berapa golongan penerima zakat? Ya, silakan. Ya, benar. Tepuk tangan. Ya, jadi ada 8 golongan penerima zakat yang biasa disebut dengan mustahik. Nah, golongan yang pertama yaitu fakir ya. Jadi fakir di sini yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan atau tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. Nah, jadi maksud dari fakir di sini itu orang yang tidak mencukupi kebutuhannya dan juga tidak mencukupi hartanya ya. Nah, yang kedua yaitu miskin. Miskin di sini itu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Nah, jadi maksud dari fakir di sini yaitu orang yang mempunyai harta, tetapi kebutuhan untuk sehari-harinya tidak mencukupi. Golongan yang ketiga itu amil.
Amil di sini yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, lembaga zakat, atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Nah, jadi biasanya amil ini disebut dengan panitia zakat yang dapat dipercaya. Golongan yang keempat yaitu mu'alaf. Nah, pasti pernah mendengarkan kalimat mu'alaf? Ya, ada yang tahu apa itu? Ya, benar. Nah, jadi mu'alaf di sini itu orang yang belum kuat keimanannya, biasa disebut dengan orang yang baru masuk Islam. Nah, golongan kita yang kelima yaitu riqab. Riqab di sini adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya dengan uang zakat. Nah, jadi riqab di sini biasanya disebut dengan hamba sahaya atau perbudakan. Nah, jadi maksudnya hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika dia mampu membayar zakat atau uang. Golongan yang keenam yaitu ghorimin. Ghorimin di sini yaitu orang yang sedang ditimpa hutang dan tidak mampu melepaskan hutang tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. Nah, biasa ghorimin ini itu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan. Nah, yang ketujuh fisabilillah. Pasti pernah mendengarkan kalimat fisabilillah? Nah, fisabilillah itu orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Nah, fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, golongan yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan kebaikan. Nah, jadi tujuan dengan kebaikan di sini yaitu mencari apa dia? Ibnu Sabil. Keberkahan ya, berdakwah. Nah, pembahasan yang keempat yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat di sini ada yang bagi pemberi dan yang bagi penerima. Bagi pemberi yaitu menghilangkan sifat kikir, tamak. Yang kedua mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga menyempurnakan tauhidnya dan syahadahnya. Yang keempat mendorong untuk kita selalu tetap bersyukur. Yang kelima memalingkan jiwa dari jalan yang gelap. Kita sebagai pemberi ya memalingkan jiwa kita dari jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang menderang. Yang selanjutnya menghiasi diri dengan kebajikan dan rahmat, membentengkan harta dan menyuburkannya dan menjamin harta tidak hilang secara sia-sia. Ya, kita sebagai pemberi, kalau kita berbagi harta kita ya tidak sia-sia kan? Yang terakhir itu merasa berkecukupan. Nah, yang kedua itu bagi penerima. Bagi penerima di sini memeliharanya dari kehinaan, kepapaan, dan aib kemiskinan. Yang kedua memantapkan iman dalam hati. Yang ketiga melepaskan diri dari ikatan perbudakan. Yang keempat itu bagi para ibnu sabil dapat meneruskan perjalanannya dengan pertolongan zakat. Nah, jadi ibnu sabil ini termasuk ke dalam pertolongan zakat. Yang tadi kan ada 8 golongan tadi. Dan yang terakhir itu dapat memenuhi kebutuhan pokok atau tuntutan hidupnya. Ya, jadi ada 4 pembahasan kita tadi ya. Ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita tadi? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang Ibu ada kuis. Jadi kalau kalian bisa menjawabnya, silakan tunjuk tangan ya.
nanti akan mendapatkan reward dari ibu. Nah, dengarkan ya. Jadi soal yang pertama yaitu mengeluarkan bahan makanan pokok 2,5 kg pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu disebut dengan? Silakan Miriam. Ya, benar. Maju Miriam. Ya, makasih ya. Oke. Tolong didengarkan ya. Soal yang kedua. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, tadi kan ada 4 pembahasan. Pengertian zakat, jenis-jenis zakat, golongan penerima zakat, dan yang keempat itu hikmah zakat. Nah, jadi termasuk ke golongan yang mana ini? Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Silakan Nesi. Ya, benar. Maju Nesi. Kasih ya. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi ya. Tolong didengarkan. Golongan orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa? Dan sebutkan golongan penerima zakat. Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8. Ya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga hamil, yang keempat mualaf, yang kelima rikab, yang keenam warim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan itu sabil. Ya, benar. Tepuk tangan. Terima kasih Ya. Nah, ini soal yang terakhir ya. Tolong didengarkan. Harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu disebut dengan? Ya, silakan. disebut dengan zakat. Ya, benar. Ya, benar. Silakan. Ya. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 4 pembahasan tadi ya. Pengertian zakat. Pengertian zakat itu zakat secara bahasa, tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah tadi itu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menurut syariat Islam. Yang kedua itu jenis zakat, ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga ada golongan penerima zakat, itu ada 8, fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, warimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pembahasan yang keempat itu ada hikmah berzakat, itu bagi penerima dan bagi pemberi dan bagi penerima. Ya, baik. Di sini Ibu akan bernyanyi bersama-sama kita ya tentang zakat tadi ya.
Kelihatan tidak? Ya. Nanti kalian ikuti ibu ya. Ibu terlebih dahulu. Ya, jadi tetap zakat, bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Nah, sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Tetap zakat, bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Ya, bagus. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini ya materi hari ini. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah tindakan atau kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Ya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Karena dengan belajar hidup kalian akan lebih lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.